Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang uji Kruskal-Wallis atau uji alternatif ANOVA. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Fiza Aurelia, ada Nur Khalifah Maharani Aprilia, Rahel Ellen Algenvin Tom, Rine Aulia Inersa, ada Teni Adinat, dan saya sendiri M. Zaki Arif Fajar. Nah, dari materi uji Kruskal-Wallis, ada materi-materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi, kedua tujuan, ketiga syarat uji, 4 rumus, kelima adalah kelebihan dan kekurangan dari uji Kruskal-Wallis. Baik, masuk yang poin pertama, yaitu definisi. Definisi uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis dikembangkan oleh Kruskal dan Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok data sampel. Uji Kruskal-Wallis digunakan ketika asumsi ANOVA tidak terpenuhi. Masuk ke tujuan. Untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara 2 atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik atau interval, rasio, dan skala ordinal. Syarat uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, memiliki sebaran data yang tidak berdistribusi normal. Yang kedua, variabel independen berskala kategori lebih dari 2 kategori. Yang ketiga, variabel dependen berskala numerik atau interval rasio atau skala ordinal. Yang keempat, sampel independen atau tidak berhubungan, artinya sampel di tiap kategori harus bebas satu nama lain, yaitu tidak boleh ada sampel yang berada pada 2 kategori atau lebih. Masuk ke rumus dan hipotesis uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis dapat digunakan sebagai alternatif one-way ANOVA untuk kasus di mana masing-masing populasi tidak berdistribusi normal atau asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Hasil akhir dari uji Kruskal-Wallis adalah nilai p-value, yaitu apabila nilainya kurang batas kritis, misalkan 0,05, maka kita dapat menarik kesimpulan statistik terhadap hipotesis yang diajukan, yaitu ada pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian siswa, atau yang berarti menerima H1 dan menolak H0. Berikut adalah gambar dari uji Kruskal-Wallis. Gambar ini termasuk rumus yang dimana N adalah banyak kasus dalam semua sampel, NJ adalah banyak kasus dalam sampel ke J, K sama dengan banyak sampel, dan RJ adalah ranking dalam sampel ke J. Masuk ke kelebihan dan kelemahan uji Kruskal-Wallis. Kelebihan dari uji Kruskal-Wallis biasanya digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara 2 atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test.
di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada 2 variabel. Masuk ke kelemahan uji Kruskal-Wallis. Kelemahannya adalah karena perhitungan yang dibutuhkan untuk kebanyakan prosedur non-parametrik cepat dan sederhana. Prosedur ini kadang-kadang digunakan untuk kasus yang lebih tepat ditangani dengan prosedur parametrik. Cara seperti ini sering menyebabkan pemborosan. Nah, meskipun prosedur non-parametrik terkenal karena prinsip perhitungannya sederhana, pekerjaan menghitung sendiri sering membutuhkan banyak tenaga serta menjemukan. Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan tutorial pengujian Kruskal-Wallis, di mana pengujian ini dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik yang ke-26. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah pengujian di mana memiliki tujuan, yaitu melihat perbedaan rata-rata laba perusahaan asuransi kesehatan antara asuransi kesehatan pemerintah, swasta, dan asing di Sumatera Selatan yang memiliki dua hipotesis. Yang pertama, H0 berisi ada perbedaan rata-rata laba perusahaan asuransi kesehatan pemerintah, swasta, dan asing di Sumatera Selatan. Kemudian ada HA atau hipotesis alternatif yang berisi tidak ada perbedaan rata-rata laba perusahaan asuransi kesehatan pemerintah, swasta, dan asing di Sumatera Selatan. Langsung kita masuk ke pengujiannya. Namun sebelumnya kita bisa melihat variabel view-nya dulu. Di sini saya membuat dua variabel. Yang pertama ada perusahaan, kemudian yang kedua ada laba. Perusahaan ini merupakan variabel yang menunjukkan tiga kategori perusahaan, yaitu perusahaan asuransi kesehatan pemerintah, swasta, dan asing. Di mana values yang saya tulis di sini bisa kita lihat, saya mengkoding angka 1 menjadi asuransi kesehatan pemerintah, angka 2 asuransi kesehatan swasta, dan angka 3 asuransi kesehatan asing. Kemudian kita lihat di data view-nya, ini sudah lengkap saya buat datasetnya. Lalu kita langsung masuk ke pengujiannya. Pada pengujian Kruskal-Wallis merupakan uji alternatif ANOVA, yang dimana syarat ketentuan untuk melakukan uji ini adalah data harus tidak berdistribusi dengan normal. Sehingga sebelum kita melakukan pengujian Kruskal-Wallis, kita perlu tahu apakah data yang kita miliki adalah data yang berdistribusi normal atau tidak. Sehingga kita akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Pertama kita klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Kemudian untuk variabel perusahaan bisa kita masukkan ke factor list, laba kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots, lalu kita periksa untuk mengklik normality plots with test. Klik continue, oke. Setelah itu kita tunggu outputnya. Ada banyak tabel yang disajikan di sini. Jadi tabel yang kita fokuskan untuk melihat apakah data kita berdistribusi atau normal, itu kita fokus ke tabel test of normality. Kemudian nilai mana yang dilihat? Nilai yang dilihat adalah signifikansi Shapiro-Wilk. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan uji normalitas data adalah yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi dengan normal. Bisa kita lihat di sini, nilai signifikansi untuk variabel asuransi kesehatan pemerintah itu sebesar 0,23. Maksud saya 0,023, yang dimana berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk data ini tidak berdistribusi dengan normal. Kemudian
Untuk kategori asuransi kesehatan swasta, itu besar nilai signifikansinya adalah 0,004. Yang artinya, untuk kategori ini datanya juga tidak berdistribusi normal. Kemudian asuransi kesehatan asing juga datanya lebih kecil dari 0,05, sehingga data ini bisa kita simpulkan tidak berdistribusi dengan normal. Sehingga ketiga kategori yang ada datanya tidak berdistribusi dengan normal dan bisa kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Kita kembali ke data view. Setelah kita mengetahui data kita tidak berdistribusi dengan normal, kita bisa lanjut untuk melakukan pengujian Kruskal-Wallis. Yang pertama, klik Analyze. Kemudian kita klik Non-Parametric Test. Lalu klik yang paling bawah, Legacy Dialog. Kemudian kita buka Key Independent Samples. Kita klik, lalu kita klik untuk variabel laba, kita masukkan ke tes variable list, kemudian perusahaan, grouping variable. Kemudian kita perlu juga mengisi pada define range. Ini yang pertama, minimumnya kita isi dengan angka 1 dan maksimumnya angka 3, karena kategori yang kita miliki ada 3. Sehingga yang dimasukkan angka 3. Lalu kita klik continue. Jangan lupa untuk menceklis Kruskal-Wallis H. Lalu klik OK. Kemudian kita tunggu outputnya keluar. Di sini untuk hasil ini bisa kita lihat langsung ke tes statistik, tabel tes statistik. Nah, bisa kita lihat di sini tabel tes statistiknya sudah terlihat. Di sini nilai yang perlu kita lihat adalah nilai signifikansinya. Lalu bagaimana cara menentukannya? Kita perlu melihat dulu dasar pengambilan keputusan uji. Yang pertama, jika nilai signifikansi to tail lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata pada 3 kategori. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi to tail lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata pada 3 kategori. Lalu kita lihat, nilai signifikansinya di sini adalah 0,025, yang dimana berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara 3 kategori yang ada. Sehingga H0 diterima. Jadi kesimpulan dari hasil uji kali ini adalah terdapat perbedaan rata-rata laba perusahaan asuransi kesehatan pemerintah, swasta, dan asing. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok 8 terkait pembahasan uji Kruskal-Wallis. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.